Nah, kalau kita belajar dari kisah sahabat-sahabat yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kenal seorang yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi karena dia berasal dari Romawi, berdiam di Mekah. Ya. Beliau di sana berusaha berniaga menjadi seorang pedagang. Allah kasih dari orang yang tadinya tidak punya menjadi seorang yang memiliki harta yang cukup banyak. Dan Suhaib ini termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Begitu Nabi memerintahkan kaum mukmin untuk berhijrah, dia persiapkan dirinya. Harta bendanya, barang dagangannya, semuanya diuangkan dalam bentuk dinar. Setelah itu dia bersiap-siap untuk meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Suhaib seorang yang tubuhnya kuat. Waktu dia hijrah ke Madinah, rupanya berita dia akan berhijrah terdengar oleh para pemuka Quraisy. Akhirnya waktu dia meninggalkan Madinah dihadang oleh para pemuka Quraisy. Mereka mengatakan, kamu datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kalau kamu ya, berdagang berusaha di tengah kami jadi seorang kaya, sekarang kamu akan bergabung dengan musuh kami. Apa jawaban Suhaib? Saya berikan kalian dua pilihan. Pertama, ya, kalian hadapi saya. Bertarung bersama saya akan mati dengan jumlah kalian yang banyak. Tapi pasti ada yang menjadi korban di antara kalian. Pasti akan ada yang menjadi korban. Orang-orang kaya kan paling takut kalau sampai apa? Dirinya menjadi korban, sedangkan yang lain selamat. Pilihan yang kedua, saya akan tinggalkan harta benda saya yang saya kumpulkan. Saya hanya akan membawa untuk bekal saya menuju Madinah. Dan kalian membiarkan saya untuk berhijrah. Mereka pikir ini lebih aman buat mereka. Akhirnya mereka menerima persyaratan tersebut. Ya. Akhirnya Suhaib meninggalkan Mekah, berkumpul dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan Suhaib ya, meninggalkan semua yang pernah dikumpulkan tanpa rasa berat hati. Berkumpul bersama Allah dan Rasul-Nya merupakan dambaan dan harapan hidupnya. Orang kalau di hatinya ada iman, dia akan merasakan bahwa dunia itu sebetulnya hanya merupakan apa? Sarana. Kalau dia menjadi sarana yang akan membawa petaka, yang akan menjauhkan dari kecintaannya, dia tidak akan berat meninggalkan. Tapi kalau sarana yang akan membuat dirinya mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan, dia akan pergunakan. Oleh karena itu perlu kita tahu harta itu hanya angka. Kalau kita simpan di bank, kita tabung, hanya merupakan angka. Tapi begitu kita infakkan di tempat-tempat kebaikan, baru akan terlihat nilai. Banyak orang meninggalkan dunia dengan harta yang melimpah, tapi hanya merupakan angka yang dimiliki sekian triliun. Tapi apa artinya buat dirinya? Di dunia dia hidup susah. Di hari akhirat juga dia tidak membawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa piciknya, bodohnya orang semacam ini. Berapa lama dia akan hidup dalam kehidupan dunia?